Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang suami istri ditemukan tewas terbakar akibat tersetrum aliran listrik di kebun pepaya di Kabupaten Cilacap. Petugas menyegel 2 kamar indekos di kawasan Kragilan, Kota Solo karena menyimpan sembako beras milik salah satu paslon yang diduga akan dibagikan kepada warga pada masa tenang. Terobos lampu merah, bus antar kota antar provinsi bertabrakan ala adu banteng dengan truk pasir di Klaten. 2 orang menderita luka-luka. Petugas Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Banjarsari di Kota Solo menyegel sebuah tempat indekos di kawasan Kragilan. Penyegelan dilakukan karena ditemukan puluhan karung beras salah satu pasang calon yang diduga akan dibagikan menjelang pencoblosan. Puluhan karung beras kemasan 2,5 kg ditemukan petugas Panwascam Banjarsari di salah satu kamar indekos di kawasan Kragilan, Kota Solo Minggu siang. Selain beras, petugas juga menemukan daftar nama warga penerima beras. Petugas langsung menyegel 2 kamar indekos karena diduga beras ini milik salah satu paslon yang berkontestasi pada Pilwalkot Kota Solo. Beras-beras ini diduga akan dibagikan menjelang pencoblosan. Dugaan beras milik paslon ini terkonfirmasi dan ditemukannya stiker dan kaos paslon calon wali kota dan wakil wali kota Solo nomor urut 2. Meski demikian, Panwascam minta pelapor untuk membuat laporan resmi ke Bawaslu disertai dengan bukti yang kuat. Kebetulan tadi pagi informasi yang kami terima bahwa ini kos-kosan, kemudian yang memiliki kamar itu sudah tidak ada di lokasi. Di kos ini baru 1 bulan informasi yang kami terima, yang kami telepon yang bersangkutan baru 1 bulan. Untuk APK dan berasnya mungkin sementara apakah akan disita atau sementara diamankan di sini? Sementara barang diamankan di sini, ruang-ruang yang ada barang bukti kita segel bersama, kemudian kita amankan sampai dengan jadi pembagian itu hanya isu mungkin ya, karena tidak bisa dibuktikan. Petugas tidak menemukan penghuni kamar karena meninggalkan indekos pada Minggu pagi. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Memasuki masa tenang Pilkada 2024, tim gabungan mulai menertibkan sejumlah alat peraga kampanye atau APK yang terpasang di berbagai sudut jalan di wilayah Jawa Tengah. Dua alat peraga kampanye berukuran besar yang terpasang di Kecamatan Banjarrejo Blora ditertibkan petugas gabungan. Tingginya baliho membuat petugas harus memanjat untuk menurunkan APK tersebut. Selain APK berukuran besar, APK yang terpasang di sejumlah sudut jalan Kecamatan Banjarrejo Blora juga dicopot. Nantinya semua alat peraga kampanye akan dikumpulkan dan diinventarisir untuk dilaporkan ke KPU dan Bawaslu. Kita laksanakan pembersihan di sepanjang jalan protokol yang ada di Banjarrejo ini, mulai dari Pasar Banjarrejo sampai di ujung di Mojoletan, di mana untuk baliho yang besar ini ada 2, kemudian untuk yang kalau kecil-kecil ini langsung kita tempat kita bersihkan dengan dibawa barang ini kita kumpulkan di sekretariat, nanti kita inventarisir jumlah dan juga bisa kita laporkan kepada KPU maupun Bawaslu. Sementara Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu Kabupaten Semarang juga menertibkan sejumlah alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah ruang-ruang publik dan jalan protokol hari Minggu lalu. Petugas gabungan membersihkan semua alat peraga kampanye mulai dari spanduk dan baliho Pilgub Jateng dan alat peraga kampanye dari pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang. Karena sudah masuk masa tenang,
Tidak hanya APK, bahan kampanye dalam bentuk stiker yang mesti tempel-tempel dimanapun, termasuk branding juga harus kita bersihkan semua sampai merata, sampai seluruh wilayah, sampai TPS nanti melalui tim kampanye, tim pembersihan yang ada di tingkat kecamatan, yang di dalamnya juga ada tim desa. Alat peraga kampanye yang sudah dibersihkan oleh petugas gabungan akan dikumpulkan dan dikoordinasikan oleh tim pemenangan pasangan calon yang selanjutnya akan dimusnahkan secara serentak setelah proses pilkada. Yulianto dan Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Semarang dan Blora. Penertiban alat peraga kampanye juga dilakukan di sejumlah wilayah di Grobogan dan Kota Salatiga. Penertiban APK guna menjaga ketentraman pada masa tenang Pilkada 2024. Memasuki masa tenang Pilkada 2024, KPU Grobogan dibantu tim gabungan melaksanakan pencopotan alat peraga kampanye yang terpasang di sejumlah ruang-ruang publik dan jalan protokol Grobogan. Banyaknya APK yang terpasang, pencopotan APK tidak bisa selesai dalam waktu 1 hari. Pencopotan APK akan dilaksanakan dalam waktu 3 hari sampai H-1 pemungutan suara. Hari ini adalah pembersihan alat peraga kampanye. Memasuki masa tenang ya, nanti kita harus bersihkan. Di titik mana saja, Bang? Ini di kota dan juga serentak, ini se-kabupaten. Jadi di kecamatan, teman kecamatan dan juga teman-teman BPS di kecamatan masing-masing. Ini dalam waktu 3 hari ya, nanti misalnya setiap ini hari pertama serentak kita bersihkan, nanti misalnya ada yang belum diambil nanti hari berikutnya, kan kita masih ada 3 hari itu. Sementara Bawaslu Kota Salatiga bersama tim gabungan juga menertibkan alat peraga kampanye yang tersebar di seluruh wilayah Kota Salatiga. Tim gabungan dibagi menjadi 4 tim yang tersebar di 4 kecamatan. Petugas membongkar APK paslon wali kota Salatiga dan paslon gubernur Jawa Tengah, seperti banner, baliho, termasuk atribut partai politik yang terpasang di seluruh jalan protokol. Terkait dengan sasaran pembersihan, semua alat peraga kampanye itu kita lakukan pembersihan, baik yang berbayar maupun yang punya paslon yang belum diturunkan. Karena memang ini masa tenang dan ini saatnya untuk pembersihan secara keseluruhan. Kalau agenda KPU di masa tenang banyak Mas ya. Salah satunya di tanggal 24 ini kan penertiban APK. Kita sudah koordinasikan jauh hari. 14 November kelihatannya kita sudah koordinasikan dengan teman-teman Bawaslu, Satpol, Dishub dan lain sebagainya, pihak-pihak terkait dalam rangka penertiban APK secara serentak. Ini juga kami lakukan dengan teman-teman Bawaslu di wilayah kecamatan, di kelurahan sampai di lingkungan. Jadi kita sudah gerakkan semuanya, tinggal jalan hari ini, semoga bisa selesai. Seluruh alat peraga kampanye yang dibongkar Bawaslu dan tim gabungan akan dimusnahkan agar tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab saat masa tenang Pilkada. Arif Nur dan Yulianto melaporkan dari Grobogan dan Kota Salatiga. Sejumlah anggota Polres Purbalingga mensosialisasikan pilkada damai dan aman dengan menggunakan media wayang kardus. Ratusan warga di Kabupaten Purbalingga menonton pertunjukan wayang kardus. Bersama seniman lokal, anggota Satlantas Polres Purbalingga sengaja menggelar pentas wayang dari bahan kardus sebagai sarana ajakan pilkada damai. Dalam pementasan ini, dalangnya adalah seorang anggota polisi dari Polres Purbalingga. Cerita yang dimainkan dipilih cerita ringan sesuai dengan keseharian warga, serta bumbu humor dari sang dalang. Tak lupa ada edukasi agar masyarakat mengikuti semua proses pilkada dengan kondisi damai, tanpa permusuhan dengan warga lainnya. Wayang di sini merupakan wayang yang tokohnya sendiri sudah diambil dari kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi ada Babin Kamtibmas, ada Babinsa, ada Pak Lurah, kemudian ada Linmas, ya, dan masyarakat sendiri yang ikut berkontestasi dalam perayaan pilkada di tahun 2024 di Kabupaten Purbalingga ini. Kegiatan ini sekaligus ajang pelestarian budaya bangsa. Sementara di Kota Salatiga, pada hari Sabtu lalu, ribuan warga mengikuti sosialisasi Pilkada serentak 2024 di alun-alun Lapangan Pancasila.
Acara berjudul Salatiga Election Fest dimeriahkan dengan senam, jalan sehat, dan hiburan musik. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai sarana sosialisasi pada masyarakat Kota Salatiga untuk ikut mensukseskan Pilkada Serentak 2024 dengan menyalurkan hak pilih di TPS untuk meningkatkan partisipasi. Ini bungkus dalam bentuk hiburan di mana musisi utamanya adalah artis Gilga yang kemudian itu bisa memiliki tujuan untuk menangkap ataupun memanggil warga masyarakat berkumpul bersama-sama untuk menerima pesan dari KPU, dan juga bungkusan hiburan ini bisa menjadi kesan dan pesan bagi masyarakat untuk hadir dan memberikan hak pilihnya. Dengan acara sosialisasi secara langsung mengajarkan pada warga bahwa pilkada merupakan pesta demokrasi yang bisa dinikmati dengan suasana yang gembira dan damai. Yulianto dan Mardianto melaporkan dari Salatiga dan Purbalingga. Polres Semarang menggelar apel pergeseran pasukan personil pengamanan TPS Pilkada 2024. Apel bertujuan guna melihat kesiapan para personil dalam pengamanan tempat pemungutan suara. Apel pergeseran pasukan personil pengamanan TPS Pilkada 2024 ini digelar di lapangan Batalion Kavaleri 2 Turangga Ceta Ambarawa, Kabupaten Sematang, Senin lalu. Sebanyak 462 personil gabungan diterjunkan untuk mengamankan TPS Pilkada 2024 di Kabupaten Semarang. Apel pergeseran pasukan bertujuan untuk melihat kesiapan para personil. Nantinya para personil akan bertugas mengawal dan menjaga distribusi logistik pemilihan gubernur, wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati Semarang. Kita akan melihat kesiapan personil kita dalam pengamanan TPS pada tanggal 27 November. Kami atas nama Polres Semarang mengucapkan terima kasih karena dalam berbagai tahapan yang panjang ini, alhamdulillah Kabupaten Semarang dalam keadaan aman dan kondusif. Saya berharap dengan adanya apel gelar penggeseran pasukan ini nanti akan menambah kondusivitas di Kabupaten Semarang, terutama saat pencoblosan nanti. Dan saya berharap mengimbau pada masyarakat, mari kita bersama-sama datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya dengan sukacita, dengan gembira, dan menjaga ketertiban dan persatuan untuk Kabupaten Semarang.